Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Dan teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, video kali ini tentang daun pandan untuk kesehatan. Daun pandan untuk kesehatan tubuh kita. Daun pandan dikenal dengan nama Pandanus amarylifolius. Daun pandan adalah tumbuhan tropis yang dikenal dengan aroma khasnya. Daun pandan sendiri bukan sembarangan tanaman. Daun pandan yang berwarna hijau ini memiliki panduan aroma vanila, almond, dan wangi yang disukai untuk masakan-masakan kita sehari-hari. Pandan sendiri mengandung vitamin dan nutrisi yang baik sekali untuk tubuh kita tentunya. Selain itu juga, daun pandan mengandung vitamin A, zat besi, rendah kalori, dan kaya sekali dengan serat-seratnya. Mengutip dari tribunnews.com bahwa daun pandan itu bersifat antibakteri dan antimikroba. Luar biasa, hebat sekali. Sekarang kita bicarakan manfaat daun pandan untuk kesehatan. Telah banyak penelitian yang fokus mengelik manfaat daun pandan untuk kesehatan tubuh kita. Itulah mengapa banyak juga yang menggunakan daun pandan sebagai sumber obat tradisional yang aman. Hal ini yang membuat daun pandan juga dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Dalam penelitian dari Dr. Arina Hediana mengatakan manfaat daun pandan sangat-sangat banyak sekali. Selain dijadikan sebagai bumbu pelengkap makanan, pandan juga dimanfaatkan sebagai obat herbal, kata Dr. Arina Hediana tadi. Berikut manfaat pandan untuk kesehatan kita. Nomor 1 atau yang pertama, menurunkan tekanan darah tinggi. Selama ini kalau kita mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, jangan main-main ya. Itu bisa mengacu ke penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi ini bisa diturunkan dengan daun pandan. Caranya sangat mudah alias gampang. Ambil 10 gram daun pandan, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, dan tersisa 1 gelas air. Tunggu sampai dingin, jangan diminum panas-panas ya. Kemudian diminum setelah dingin. Usahakan diminum 2 kali sehari. Ini bisa menormalkan atau menekan tekanan darah tinggi kita. Insya Allah. Nomor 2. Mengatasi rematik. Biasanya ngilu-ngilu di jari-jari ataupun persendian siku-siku, lutut, dan pergelangan kaki. Kita sering sakit-sakit. Ini bisa diatasi dengan daun pandan. Ambil 3 lembar daun pandan. Digodok atau direbus dengan minyak kelapa.
dengan minyak kelapa, bukan dengan air. Kalau bisa pakai minyak kelapa VCO. Habis itu didiamkan sampai dingin, kemudian dioles pada persendian yang ngilu-ngilu atau yang sakit. Kemudian yang ketiga, manfaat daun pandan untuk kesehatan. Meningkatkan nafsu makan kita. Badan terasa tidak enak, nafsu makan menurun. Nah, inilah bahaya. Makanya kita untuk meningkatkan nafsu makan itu gampang. Kita pakai daun pandan. Caranya, merebus 10 gram daun pandan. 3 gelas air putih. Direbus. Airnya tersisa 1 gelas. Diminum pagi dan sore hari. Diminum pagi dan sore, itu akan mengembalikan nafsu makan dan kebugaran tubuh Anda. Yang keempat, mengatasi rasa nyeri. Kalau kita sakit kepala atau lagi sakit telinga, radang-radang persendian gak enak, ya minum saja air daun pandan 1 gelas saja. Itu juga bisa mengatasi rasa nyeri dalam tubuh kita ini. Yang kelima, mengurangi kram-kram. Biasanya kram di perut atau di pencernaan kita. Minumlah teh daun pandan. Kemudian yang keenam, mengembalikan energi usai melahirkan. Jadi kalau ibu-ibu sejak melahirkan kan buang banyak energi. Kesannya lemas, loyo, dan ini untuk mengembalikan energi tersebut yang sudah terkuras tadi hanya meminum teh daun pandan. Kemudian yang ketujuh, meredakan demam. Biasanya ini adalah metode pengobatan yang digunakan orang-orang secara tradisional. Konsumsi rebusan air daun pandan dapat menurunkan suhu tubuh menjadi kembali normal. Kemudian membantu detoksifikasi, mengeluarkan kotoran-kotoran atau toksin-toksin di dalam badan kita, atau sehari-hari menghirup polusi-polusi yang dari luar. Sebagai orang yang sehari-hari aktif bergerak, dengan meminum air teh pandan ini bisa melawan radikal bebas di dalam tubuh kita supaya tidak mengundang penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Dengan meminum air rebusan daun pandan bisa membantu tubuh kita dan hati kita agar terhindar dari substansi yang tidak sehat ini. Kemudian yang kesembilan, daun pandan ini bisa membantu terapi kanker. Manfaat daun pandan juga sangat mengagumkan. Ternyata daun pandan itu kalau kita minum 2 kali sehari, itu bisa mengeluarkan racun-racun yang menghambat pertumbuhan sel-sel penyebab kanker. Nah, di dalam sebuah penelitian, kandungan daun pandan itu memiliki efek yang namanya antibiotik, antiproliferatif, apoptotik. Karenanya daun pandan adalah bahan alami yang mempunyai potensi untuk dipelajari lebih lanjut dalam peran sebagai terapi kanker. Nomor 10, mengatasi insomnia. Insomnia itu adalah orang penyakit yang susah tidur. Setiap hari banyak pikiran, stres, dan lain-lain. Nah, kalau dia tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat bagus, besok harinya aktivitasnya pasti terganggu. Ternyata di daun pandan bisa membantu untuk
mengatasinya. Sebab di dalam daun pandan mengandung namanya alkaloid yang dapat menimbulkan sensasi rileks pada tubuh kita. Hanya perlu mengkonsumsi rebusan air pandan dengan ditambah 2 sendok madu, minum setiap malam, dan pasti gampang tidurnya, nyenyak tidurnya, semangat pagi harinya. Nomor 11, mengatasi ketombe. Ini bisa dikeluarkan, ketombe bisa dikeluarkan ataupun dihilangkan dengan daun pandan. Caranya sangat mudah. Kita ambil 10 lembar daun pandan, dipotong-potong atau di blender, paling bagus di blender dengan air 100 ml. Habis itu sesudah mandi pakai sampo, masih basah-basah, dan daun pandan yang di blender tadi ditaburkan di rambut atau di kepala. Diamkan selama 30 menit, habis itu dibilas pakai air biasa. Jangan disampo lagi. Ya, sudah. Setelah itu sudah selesai. Seminggu diusahakan dalam seminggu 3 kali. Ketombenya insya Allah hilang, lenyap ataupun kabur. Inilah obat alami untuk ketombe. Nomor 12, mengatasi kulit terbakar. Kulit terbakar bukan karena kebakar atau terbakar karena api, sahabatku. Ketika mengalami kulit terbakar akibat paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama, ambillah daun pandan beberapa lembar, kemudian dicacah-cacah halus, ditaruh dalam ember berisi air, lalu dipakai mandi sambil digosok-gosok pada kulit yang terbakar oleh terik matahari tadi. Kemudian nomor 13, untuk mengurangi kadar gula darah. Untuk mengurangi kadar gula darah. Nah, inilah menurut hasil penelitian dari The National Center for Biotechnology Information NCBI. Ekstraknya daun pandan itu dapat menurunkan glukosa darah postprandial atau glukosa darah sesudah makan. Yaitu dia akan merangsang sekresi insulin dari jalur sel beta pankreas pada tikus dan menghambat aktivitas enzim alfa glikosidase. Penelitian ini menunjukkan bahwa daun pandan memiliki potensi yang jadi sumber alami agen anti hiperglikemik. Hiperglikemik merupakan pengertian satu kondisi ketika kadar glukosa darah meningkat melebihi batas normalnya. Jadi hiperglikemia salah satu gejala awal seorang mengalami gangguan metabolik, yaitu diabetes mellitus, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk mengatasi diabetes. Oke teman-teman, ada beberapa cara ataupun tips membuat teh daun pandan. Caranya, cucilah 3 atau 4 helai daun yang besar ataupun yang sedang, helai daun pandan maksudnya, kumpulkan dan ikat menjadi simpul, didihkan air, lalu masukkan daun pandan, ditambahkan 2 atau 3 iris jahe sampai mendidih. 15 menit kemudian diangkat dan disaring, dibuang daun pandannya, kemudian airnya didiamkan sampai dingin.
Jangan minum panas-panas. Dan diminum, ini namanya air teh daun pandan. Untuk menyehatkan tubuh kita sendiri. Jadi daun pandan itu untuk menyehatkan tubuh kita. Tetapi ada efek sampingnya, teman-teman. Efek sampingnya, tidak boleh minum terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kita bisa mengacu kepada diare dan macam-macam penyakit lainnya. Jadi harus balance, harus normal. Jangan over, jangan under. Diusahakan 1 hari 1 gelas cukup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.